Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Balik lagi sama kita di Seibol. Nah teman-teman, pasti kalian gak asing sama yang namanya puasa dan bulan Ramadan. Atau jangan-jangan kalian ada yang puasa juga nih di sini. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang sama teman kita yang muslim dan juga yang berpuasa. Kenalin dulu nih, di sini ada Safa dan juga Lengga. Halo. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, kita kenalan dulu yuk. Safa boleh perkenalan diri duluan ya. Perkenalkan, nama aku Safa dari kelas 10 DKP. Perkenalkan, aku Lengga dari kelas 10 SMA. Nah, Safa, Lengga, gimana nih rasanya puasa di tahun ini? Apa ada yang beda nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Oh, kalau dari aku sih puasa tahun ini santai, terus masih flat aja. Tapi cukup bebas sih kalau bulan ini, karena kan kalau tahun kemarin itu tuh kita kan masih kurang bebas keluar karena COVID. Oh, iya. Nah sekarang kan udah bebas, kita bisa bukber sama teman, keluarga gitu kan. Ada yang beda nggak sih? Maksudnya kayak vibes-nya gitu dari tahun kemarin? Atau sama aja nih menurut kamu? Beda sedikit sih ya. Beda dikit? Iya. Kalau Lengga gimana? Kalau menurut aku sih di puasa tahun ini lebih seru, Lebih seru? tapi lebih capek juga. Kenapa capek? Karena Kenapa capek? aktivitasnya tuh lebih berat. Oh, gitu. Dari dibanding tahun kemarin masih SMP dan sekarang masih udah SMA gitu, otomatis pulangnya lebih telat. Sore, oh iya. Terus pelajaran juga lebih berat, jadi buat fisik lebih capek. Oh, iya. Terus kalau lebih seru karena waktu udah SMA ini aku lebih dibebasin, jadi bisa bukber pagi-pagi sama teman. Jadi lebih seru buat bulan puasanya dibanding tahun-tahun kemarin. Kalian selama 21 hari ini ya, ada yang udah bukber sama temen gitu kan keluar? Udah berapa kali nih bukber? Oh, kalau aku tadi malam itu udah bukber. Oh, tadi malam? Iya. Oh, yang pertama? Apa? Iya. Oh, yang pertama? Iya, pertama sama temennya SMK kemarin. Oh, SMK. Sama temen SMK? Iya kan? Oh iya. Oh iya, kamu Iya. temennya. Kalau Lengga gimana? Kalau aku minggu kemarin hari Jumat kebetulan tepat seminggu lalu bukber di Lipo sama teman-teman dari SMA. Nggak semuanya ikut sih, cuma beberapa. Oh, Karena nggak semuanya bisa. Oh. Kalau misalnya bulan puasa gini nih ya, selain yang pastinya azan maghrib yang kalian tunggu-tunggu, ada nggak sih hal lain yang kalian tunggu-tunggu yang bikin kalian kayak excited dan bener-bener nungguin bulan Ramadan ini datang loh gitu? Yang ditunggu-tunggu biasanya vibes-nya dan juga budaya-budaya yang biasanya ada di bulan Ramadan, misalnya jualan takjil, Oh, ngabuburit. iya, Nah, itu ngabuburit. kan Ramadan banget. Itu pasti bagi kita yang menjalankan itu ditunggu-tunggu juga sama kita. Mungkin nggak sama kita doang, mungkin yang Yang orang-orang non-muslim juga non-muslim ikutan juga ya mungkin kayaknya. nungguin karena Iya, iya. kalau bulan Ramadan tuh khas banget. Iya, kerasa banget bedanya loh. Sore rame banget, Iya, macet, rame. jajanan banyak banget, itu kan Ramadan banget. Terus habis azan maghrib, masjidnya rame, tarawih juga waktu pagi-pagi ada sahur, ada yang bangun-bangunin sahur. Di perumahan kalian ada yang bangunin sahur gak? Kalau di aku sih nggak ada sih, cuma kadang anak-anak kecilnya gitu tuh kalau sore-sore kayak pada keliling gitu, pada main-main. Nah, Lengga sama Safa, biasanya nih ya pas bulan puasa gini, selain emang azan maghrib yang kalian tunggu-tunggu, apalagi sih yang kalian tunggu-tunggu? Biasanya ditunggu tuh vibe sama suasananya. Suasananya gimana nih? Biasanya budaya-budaya khas bulan Ramadan kayak ngabuburit, sholat tarawih bareng, banyak yang jualan takjil dan lain-lain. Oh gitu. Kamu kalau ngabuburit biasanya ngapain? Ngabuburit biasanya naik motor sih sama teman, cari-cari makanan buat buka, jajanan-jajanan. Tapi yang kalau bikin males ngabuburit tuh macet banget. Oh iya sih emang macet, karena kan mayoritas ya, jadi kayak semuanya keluar gitu kan, jadi macet. Kalau kamu ngapain? Sama sih, aku juga kalau sore-sore ngabuburit bareng teman-teman, naik motor aja sama. Oh gitu ya, seru banget kayaknya. Biasanya menu yang selalu ada kalau buka puasa apa? Apa tiap hari ganti menunya? Yang wajib es. Oh es, iya
Iya, benar. Oke. Ya, Kalau wajib. Lengga gimana? Bener, wajibnya yang es terutama yang manis-manis kayak misalnya es buah, es Milo, es kuwut. Oh ya, familiar sih. Kalian berdua kan bersekolah di lingkungan yang non muslim ya, yang ya hampir semuanya non muslim. Menurut kalian tuh susah nggak sih untuk berpuasa dalam keadaan kayak gini? Jadi kayak ada kayak susah atau emang jadinya seru gitu loh? Gimana? Sedikit susah kali ya, kan ada yang kegiatan-kegiatan yang melibatkan kayak makan, minum, istirahat juga pada makan, minum. Itu kita jadinya kayak Gimana? Berarti kayak Tes iman. oh terima oh iya juga sih karena kan mungkin pada lupa kali ya teman-temannya. Tapi kadang mereka canggung makannya tuh cuman hari pertama, hari kedua doang. Kalau hari-hari seterusnya mereka makan kayak biasa di depan kita gitu. Iya, betul. Mereka juga capek kali ngehindar mulu deh. Kita juga nggak enak sih. Kayak pernah nggak teman-teman kalian tuh kayak sengaja gitu ngeledekin kalian minum makan depan kalian Aduh, gitu? tiap hari. Aduh tuh. Udah ciri khas pokoknya itu. Ya. Misalnya, aduh leng seger nih leng. Gitu. Oh, terus kalau misalnya emang lagi pada benar nih teman-temannya, sikap teman-teman kalian tuh gimana sih? Kan mereka tahu kan kalian pasti puasa gitu. Nah, sikap mereka tuh biasanya gimana ke kalian? kalau dari aku, mereka masih paham ya. Mereka masih ngehargain aku yang lagi puasa. Mereka juga perhatian, lebih peka. Oh, lebih iya. peka ya. Oh, good then. Kalau kamu gimana, Lengga? Kalau ke aku sih ya mereka masih berusaha buat menghargai aku biar yang lagi puasa misalnya kalau lagi minum nggak diliatin ke aku. Ya, takut. Terus habis itu kalau lagi makan juga sama. Nah, kalau misalnya lagi puasa gini ya, kan kalian pernah nggak sih kayak ke bawah-bawah ngeliat yang lain makan, terus pas istirahat, kalian tuh udah kepikiran gak sih kayak mau ikut beli makan juga, mau ikut beli minum, jadi kayak awkward gitu, terus kayak jadi kayak oh ya kan aku puasa gitu, kalian pernah nggak sih kayak gitu? Kalau aku enggak, cuma kalau pas awal-awal puasa ngeliat teman minum tuh aku kayak aku belum minum, aku nyari botol minum. Oh, Terus aku kayak ngerasa botolnya ketinggalan, ternyata lagi puasa. lagi puasa gitu ya? Iya. Berarti pernah deh kayak kelupaan gitu, kayak Iya, ke bawah-bawah iya, gitu iya, kan? benar, belum terbiasa. Iya. Kalau kamu gimana, Lengga? Kalau aku sih yang lupa gitu nggak pernah. Cuman kadang teman-teman suka iseng. Mereka pakai botol plastik yang habis mereka minum suka ditaruh di depan meja aku. Oh, Kadang guru salah paham, kadang guru Lengga mokel. Suka dituduh enggak gara-gara mereka kadang naruh bekas makan, bekas minum di depan meja aku pas tepat habis istirahat. kamu nggak sadar tuh kalau mereka naruh gitu? Kadang nggak sadar. Apa kamu nganggapnya itu punya kamu juga? Enggak. Oh enggak. Oh berarti guru-guru tahu juga ya kalau misalnya kalian puasa. Nah, Oh, ikutlah. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang nanya nih kayak tentang Ramadan, tentang puasa, kalian tuh ngejelasinnya gimana sih, kayak ngasih taunya gimana? Soalnya kan nggak semua orang tahu ya arti mendalam tentang puasa atau Ramadan gitu. Mana nih? kalau aku sih menjelaskan ke mereka bulan puasa itu bulan suci di mana kita dapat beribadah kepada Allah dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Terus juga bermacam-macam ibadahnya. Kalau udah bulan biasa kan kita bulan puasa paling cuma dua kali seminggu. Kalau bulan Ramadan tuh tiap hari, jadi kita bisa dapat pahala yang banyak tiap hari. Oh gitu. Jadi kayak berlipat-lipat gitu ya di bulan Ramadan ini. Terus ada juga ibadah tarawih, ya, itu masuknya sunnah sebenarnya. Kalau dengan dilaksanakan juga nggak dapat dosa. Cuman kan kalau dilaksanakan menambah pahala kita juga. Jadi banyak ibadah-ibadah yang hanya ada khusus di bulan puasa, itu salah satu rahmat bagi umat muslim buat menambah pahala. Dan juga disebut-sebut bulan Ramadan itu bulan yang untuk pengampunan dosa. Oh gitu. Jadi salah satu kegiatan yang emang ditunggu-tunggu juga ya kalau kayak terawih gitu. Terus kita kan sekolahnya nih basic nih Konghucu gitu kan. Nah kalian kalau misalnya mau izin beribadah kayak sholat gitu pas siang-siang, itu kalian susah nggak sih? Atau ya pernah ngalami kesulitan nggak gitu?
waktu aku SMP, aku ragu-ragu izin. Kamu SMP sini? Iya, Oh. aku ragu-ragu izin. Aduh, takut yang inilah, takut itulah, takut nggak boleh, takut nanti malu gitu. Oh, iya, iya. Banyak takut, skeptis lah. Terus aku beranikan lah waktu itu sholat Jumat izin. Sebenarnya ya dibolehin aja. Terus malah kayak dia apa tuh pendukung juga buat kita ibadah. Buat izinnya juga nggak susah, langsung dibolehin gitu buat kita ibadah. Jadi kayak itu mah pikiran-pikiran sendiri aja Iya, ya, udah pikiran sendiri negatif aja duluan. sebenarnya. Padahal mah nggak ada masalah kok, kita di sini gurunya juga toleransi sama kita, walaupun beda agama kita ibadah dibolehin, melewati pelajaran buat ibadah juga nggak apa-apa. Kalau Safa gimana? Kalau untuk ibadah, oh ya biasanya kan kalau ibadah di masjid sekolah atau yang samping sekolah sih? Aku biasanya di masjid sekolah. Di masjid sekolah. Iya. Oh, kamu juga nggak ngalamin kesulitan nih kalau misalnya mau izin untuk beribadah? Kalau awal-awal sama aku juga malu, tapi ya lama-lama terbiasa maksudnya. Oh, terbiasa. Di sekolah sebelumnya kayak gini juga nggak? Iya. Berarti kalau misalnya kalian izin nih untuk sholat misalnya kan, kalian pasti jam pelajaran dong? Iya, di jam pelajaran biasanya, bertepatan sama jam pelajaran. Tapi belakangan ini sih bertepatannya sama istirahat. Jadi waktu aku sholat Jumat itu pas istirahat. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu, oh iya, aku hampir nanya, berarti kamu nggak makan siang dong gitu ya? Nggak dong, berarti kan pas puasa ya? Nah, kalau bulan biasa ya nggak makan siang. Oh, nggak makan siang? Kadang gurunya juga ngasih sih, habis aku sholat Jumat kan masuk jam pelajaran. Nah aku istirahat dulu, makan dulu. Oh, Terus gitu. jadi kayak dikasih waktu gitu ya? Karena sholat Jumat kan nggak bisa ditunda waktunya, harus jamaah di masjid. Jadi waktunya nggak bisa diubah-ubah, harus bareng-bareng di masjid. Saat itu juga. Kalau misalnya sholat zuhur kan bisa habis istirahat sholat gitu, bisa di musola sekolah. Oke. Terus menurut kalian ya, karena di sini mayoritasnya non-muslim, gimana sih cara kalian itu untuk membangun lingkungan yang sehat, yang toleransi ke kalian? Misalnya kayak kalian pernah sharing gak sih kayak kalau di agama aku tuh begini tahu, kalau lagi bulan ini, kalau di agama aku begini gitu. Kalian pernah nggak begitu? Pernah sharing. Biasanya waktu kumpul-kumpul sharing tentang agama masing-masing kan, tiap di circle kita tuh agamanya beda-beda. Oh gitu. Banyak satu circle tuh agamanya banyak nggak? Selain kamu kayak ada yang Buddha, ada yang Konghucunya gitu? Ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Jadi kita kadang sharing-sharing ibadah kita apa aja, terus bagaimana konsep di agama kita perbandingan sama konsep agama kita sama agama aku sama agama kamu bedanya apa gitu. Oh, gitu Kan kadang ya. ada persamaan kemiripan di Islam dan Kristen. Oh iya. Itu kadang kita diskusiin juga kalau lagi ngobrol-ngobrol. Terus menurut kamu nih, kan banyak banget ya hal baik yang bisa dilakuin selama bulan Ramadan ini. Nah, ada nggak sih hal yang memang cuma bisa dilakuin di bulan Ramadan, hal baiknya, tapi mau kamu lanjutin seterusnya walaupun masa puasa itu sudah berakhir dan bulan Ramadan itu juga sudah berakhir. Menurut kamu ada nggak yang mau dilakuin untuk seterusnya gitu? Salah satunya bangun pagi tuh ya, Bangun mungkin pagi. biar kebiasa bangun pagi, sholat subuh gak ketinggalan. Oh gitu gitu. ya. Sahur juga ya sahur. Kalau misalnya pas sahur gini, itu pasti bangun pagi ya kan? Iya. Iya. Kan bangun pagi pas sahur. Jadi kita kalau sholat subuhnya nggak bakal ketinggalan gitu. Oh, tapi pernah nggak sih kalian tuh abis makan ketiduran jadi nggak sholat subuh? Kalian pernah nggak? Pernah. Oh, pernah. Kadang tidur malamnya agak telat. Jadi pas bangun sahur tuh ngantuk banget. Iya benar. Habis makan langsung tepar, langsung tidur. Oh, berarti nggak sholat subuh tuh? Iya kelewat. Oh, Kadang. terus kalau misalnya kalian habis sholat subuh itu kalian tidur lagi nggak sih atau kalian langsung lanjutin kegiatan kalian? Kalau aku sih biasanya tidur sebentar ya, soalnya takutnya di sekolah tuh ngantuk, susah fokus pas belajar gitu. Tidur berarti. Kalau kamu gimana nih? Sama aja apa nggak? Kalau aku tergantung. Kalau misalnya hari libur, biasanya tidur dulu.
kalau hari sekolah itu nggak bisa langsung berangkat sekolah, rumahnya rumahku jauh soalnya. Jadi- Rumah kamu jauh. Iya. Kalau Safa rumahnya jauh nggak dari sekolah? Nggak terlalu sih, 30 menit sampai. Itu jauh Safa. Iya, tapi masih bisa tidur 1 jam. Oh, oke. Curi-curi waktu lah ya. Ya. Lalu menurut kalian nih, pasti mengenai Ramadan dan puasa itu ada di pikiran orang-orang yang nggak menjalaninya tuh tertanam pikiran yang emang udah begini gitu loh. Nah, terus kalian sendiri dengar dari mereka-mereka, jadi kayak ada nggak sih hal yang mau diubah sama kalian tentang bulan puasa ini di pikiran orang-orang? Jadi kayak bulan puasa itu pasti ada ciri khasnya kan. Nah, yang menurut kalian kurang tepat itu ada nggak? Kalau bulan puasa kan bukan soal nahan lapar sama nahan haus doang ya. Iya, Tapi iya. kita juga belajar peduli sama orang yang kelaparan di luar sana. Terus belajar sabar juga, belajar iya. bersyukur. Iya, iya. Kadang kan orang tuh taunya kayak puasa tuh cuma nahan lapar sama Iya. nahan gak minum aja kan. Hmm. Ternyata maknanya lebih deep ya. Iya. Ya, jadi nggak sekedar kita ngejalanin itu doang, tapi ada maknanya juga dari ibadah puasa ini. Gitu. Nah, Lengga dan Syafa, kita masuk nih ya ke pertanyaan terakhir. Kalian ada nggak sih pesan untuk teman-teman non-muslim kalian yang nggak berpuasa biar Ramadan tuh dan puasa kalian tuh makin seru? Ada nggak nih pesan-pesannya? Jangan suka-suka nanya tentang Ramadan. Kita bisa belajar bareng kok tentang Ramadan. Gitu ya. Kadang aku sendiri juga suka penasaran sih kayak kalian tuh puasa ngapain aja sih gitu. Terus susah nggak, lapar nggak? Itu kayak pertanyaan basic kan. Iya. Cuma pasti itu yang bakal selalu jadi pertanyaan tetap gitu loh. Hmm. Kalau menurut Lengga, pesan-pesannya apa nih? Menurut aku puasa itu nggak cuman berarti buat kita yang untuk menahan lapar, haus, emosi, hawa nafsu dan lain-lain, tapi juga bagi teman-teman non muslim untuk belajar menghargai orang lain yang sedang beribadah. Jadi kita dalam bulan Ramadan ini sama-sama belajar untuk menciptakan harmoni kebersamaan dalam perbedaan. Waduh, pesannya oke juga ya. Jangan lupa didengerin ya teman-teman pesan-pesannya dari Syafa dan juga Lengga. Nah, segitu aja perbincangan kita kali ini. Gimana nih menurut teman-teman? Komen-komen di bawah ya. Terima kasih juga untuk Syafa dan juga Lengga yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan berbincang sama aku. Terima kasih juga untuk teman-teman Seibold yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton sampai akhir. See you di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di Seibold!